materi pembelajaran. Sekarang Ardi pimpin doa dulu ya. Persiapan, berdoa mulai. Amin. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ibu. Kenapa? Sakit. Aduh, kasihan. Nanti kita doakan bersama ya, biar Desinya cepat Sembuh. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau ajak kalian bernyanyi. Ayo, siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Ayo Ardi. Lagu apa? Ayo berdiri teman-teman, kita nyanyi Garuda Pancasila. Semangat ya. Yo, sini Mas. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Ardi. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok dulu ya. Ya, Bu. 2 kelompok. Jadi berapa, Bu? 2. Nah, Ibu akan membagikan modulnya, materinya ya. Ini Ardi. Channel ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, siapa yang di rumah biasa membantu Ibu cuci pakaian? Saya, Bu. Nah, Aji setelah mencuci pakaian gimana, Ji? Habis dicuci, dijemur, Bu. Dijemur Biar di mana? kering di bawah sinar matahari. Nah, betul sekali. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian menonton sebuah video. Nah, ini videonya, kalian perhatikan ya. Ya, Bu. Nah, diperhatikan ya. Ya, Bu. Sumber energi dan kegunaannya. Selamat belajar. Di sini kalian harus tahu apa itu sumber energi, macam-macam dari sumber energi apa saja, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak penjelasan dari Ibu Hilya. Anak-anak, kalian tahu apa itu sumber energi? Nah, sumber energi itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi itu banyak sekali macamnya. Di antaranya saja ada makanan, matahari, ada juga angin, dan ada air. Ardi, diperhatikan videonya ya. Iya, Bu. Nah, selain makanan, matahari, angin, dan air, listrik, terus juga bahan bakar seperti kayu bakar dan api, serta bahan bakar minyak itu juga termasuk sumber energi loh. Yuk, mari lihat apa saja kegunaan sumber energi yang tadi. Let's go. Manusia selalu melakukan berbagai aktivitas, di antaranya berjalan, berlari, dan juga belajar. Angin dan juga menggerakkan kepala layar. Angin juga digunakan untuk mainan loh, seperti menerbangkan layang-layang. Oke, mari kita lihat sekarang kegunaan dari sumber energi air. Air ini dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin air ini akan menghasilkan energi gerak dan energi listrik. Itu adalah salah satu kegunaan dari sumber energi air. Selanjutnya adalah kegunaan sumber energi listrik. Energi listrik ini dapat diubah menjadi energi lain, seperti menjadi energi cahaya pada lampu, energi gerak pada kipas angin, dan energi panas pada setrikaan. Ya, inilah sumber energi yang terakhir kita
bahas, yaitu bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar yang dapat digunakan untuk membuat api unggun ketika kita berkemah, dan juga ada minyak bumi yang dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Wow, bahagianya belajar hari ini ya kawan. Nah, sekarang kan kalian sudah menonton video tentang sumber energi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah betul kalian itu mengamati atau tidak videonya? Sumber energi itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Bu. Ya, ayo Aji. Sumber energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, Bu. Nah, betul sekali. Jadi sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, tadi sumber energi apa saja? Ayo. Matahari, air, listrik, angin. Nah, jadi itu merupakan sumber Energi. Nah, tadi kan Ibu sudah bertanya, Aji biasa membantu ibunya menjemur pakaian, Ya, Bu. ya kan? Ya, Bu. Nah, pakaian kok bisa kering ya, Bu? Nah, di situ ada bantuan dari sinar matahari. Betul sekali. Jadi, sinar matahari itu sangat berguna bagi manusia. Nah, kegunaan matahari apa saja sih? Yang pertama tadi? Menjemur diri, Bu. Hah? Menjemur diri. Nah, jadi manfaat matahari adalah membantu manusia pada saat menjemur pakaiannya menjadi Kering. Nah, jadi sinar matahari juga ada yang digunakan sebagai sumber listrik. Seperti surya. Nah, jadi itu manfaat dari sinar matahari. Nah, coba buka modul kalian halaman 1. Coba dibaca tentang sumber energi yang air dan angin. Ayo Aji, coba baca halaman 1. Yang ini, Bu. Ya, tentang air. Ayo. Oke, teman-teman, air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan mencuci. Ya. Namun, air juga dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik, Bu. Ya. Tenaga ini sudah dimanfaatkan orang sejak zaman dahulu kala. Kapal layar dapat berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi ini. Tenaga ini juga digunakan untuk menjalankan mesin jagung dan pompa air. Kincir angin tradisional ini masih dapat ditemukan di Belanda. Sudah, Bu. Selanjutnya Proden baca yang angin ya. Baik, yang berikutnya angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, seperti dapat memutar kincir angin, mendorong perahu berlayar, dan mengeringkan pakaian, serta dapat juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang sangat deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Aliran air yang makin banyak dan deras menghasilkan listrik yang makin deras. Nah, betul sekali. Jadi air tadi apa manfaatnya? Mandi, Memutar memutar kincir. kincir. Nah, betul sekali. Jadi air merupakan sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Dan di situ juga tadi ada tenaga angin yang dibantu menggerakkan aerogenerator. Nah, jadi angin juga tadi berfungsi membantu mengeringkan pakaian selain sinar matahari. Nah, coba buka lagi halaman 2. Di situ ada perubahan bentuk energi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa yang di rumah ada kipas angin? Saya, Bu. Nah, sekarang coba biasa kalian cok kipas angin, habis itu langsung bergerak kan keluar anginnya. Ya, Bu. Nah, di situ ada perubahan energi apa sih?
Gerak, energi listrik ke energi gerak. Nah, betul sekali Proden. Jadi dalam kipas angin itu ada energi listrik dan energi gerak. Nah, coba dibaca energi gerak itu apa, Ardi? Daun yang bergerak-gerak di pohon disebabkan oleh tiupan angin. Bendera yang berkibar-kibar karena embusan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menjadi sumber energi gerak. Angin juga dapat memutar kincir untuk menghasilkan energi listrik. Selain angin, air juga sebagai energi gerak. Aliran air sungai dapat menghanyutkan benda-benda. Ketika banjir, aliran air dapat merobohkan jembatan, rumah, ternak, dan segala macam benda. Contoh peralatan yang menghasilkan energi gerak adalah kipas angin, bor, mixer, dan masih banyak lagi. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Benda dapat bergerak karena ditarik atau didorong. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Nah, betul sekali. Jadi, energi gerak juga dikenal sebagai energi kinetik. Mengapa disebut energi kinetik? Karena benda yang bergerak ada yang namanya apa tadi, Ardi? Kipas angin, Bu. Energi kinetik disebut juga dalam benda yang bergerak. Nah, contohnya tadi seperti kipas angin, ada mixer ya. Itu contohnya. Nah, energi listrik itu apa sih? Nah, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Nah, contoh energi listrik itu seperti TV, kipas angin, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, sekarang coba kalian baca halaman, buka modulnya ya. Halaman 7 dibaca. Halaman 10, maaf salah, halaman 10 ya. Ya, Bu. Halaman 10. Ayo dikerjakan bersama teman kelompok. Ini ada penanya? Ada, Bu. Ayo, siapa yang kesulitan? Ini bisa? Bisa, Bu. Ayo. Aji bisa? Bisa, Aji, Bu, bisa. Bu. Oh, ya. Ini sudah? Belum? Ayo, Yono dibantu ya. Sudah ini? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok membacakan hasilnya. Saya, Bu. Ayo Aji, dari kelompok 1. Dari kelompok 2, Yono. Awas jatuh, Yono. Awas jatuh. Oke, Bu, saya bacakan soalnya, Bu ya. Yang lain perhatikan ya. Coba amati sebuah kipas angin yang berada di rumahmu. Jelaskan energi apa yang digunakan dan jelaskan perubahan bentuk energinya. Ya. Jawaban dari kelompok kami, Bu, energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Bagaimana yang lain sudah mengerti? Bu. Nah, beri aplaus dulu untuk Aji. Sekarang Yono. Baca soalnya, Bu. Ya. Coba amati sebuah kipas angin yang berada di rumahmu. Jelas energi apa yang digunakan dan jelas perubahan bentuk energinya. Energi listrik menjadi energi gerak. Ya, beri aplaus dulu. Betul sekali. Jadi energi yang berada dalam kipas angin ada energi
listrik dan menjadi gerak, Bu. Nah, jadi itu perubahan bentuk energinya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 7. Coba baca dulu ya. Halaman 7. Nah, dibaca dulu teksnya ya. Ayo gantian bacanya, Roden. Baca dalam hati ya. Nanti ibu tanya. Sudah ini Sudah, Bu, sudah. Haji, sudah. Sudah, Bu. Nah, teks yang kalian baca tentang apa tadi? Ayo Ardi, yang paragraf pertama, ayo. Daun yang bergerak-gerak di pohon disebabkan oleh tiupan angin, Bu. Nah, betul sekali. Coba ini paragraf kedua tentang apa? Bendera yang berkibar-kibar karena embusan angin juga disebabkan oleh angin. Nah, sekarang ibu akan jelaskan dulu. Nah, dari teks itu kalian akan menemukan kalimat Tangan, Bu. atau yang disebut sebagai gagasan Oh. Jadi betul sekali yang dijawab Ardi pada paragraf 1 menjelaskan tentang daun yang bergerak di pohon disebabkan oleh tiupan angin. Nah, pada paragraf kedua yang disebutkan merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat utama merupakan suatu gagasan pokok dari suatu bacaan. Nah, kalimat utama atau gagasan pokok itu kalian biasa temukan di awal paragraf dan di akhir Paragraf. Nah, ada juga yang berada di awal dan di akhir Paragraf. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 6. Ya, halaman 6. Coba kalian perhatikan. Di situ pada halaman materinya gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu Bacaan. Nah, betul sekali. Nah, kalimat utama atau kalimat pokok itu berada dalam apa tadi? Awal paragraf dan akhir akhir paragraf. Dan bisa juga di awal dan akhir paragraf. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok atau kalimat utama? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana caranya? Ayo. Saya, Bu. Iya, Haji. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utamanya, Bu. Ya. Nah, betul sekali. Jadi, cara menemukan kalimat utama atau gagasan pokok yaitu dengan membaca Dengan cermat, Bu. dengan cermat. Nah, kedua, kita bisa menemukan gagasan pokok atau kalimat utamanya di awal dan Di akhir. Nah, betul sekali. Nah, coba tadi kalian baca halaman 7 pada paragraf kedua. Halaman 7 yang paragraf kedua. Nah, nanti kalian coba kerjakan soal yang berada di halaman 8 ya. Ya, Bu. Nah, kerjakan secara berkelompok. Ayo Ardi, dibantu Proden ya. Iya, Ayo Bu. Yono. Heni bisa? Bisa, Bu. Proden dibantu Heni ya. Ayo Ardi, dikerjakan. Ini, Bu.
Ardi bisa? Bisa, Bu. Ardi jangan ketawa terus ya, nanti ibu hukum. Ardi itu loh, Bu. Sudah, Proden? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu mau ini yang membacakan hasil diskusinya di depan. Sudah, Heni? Paragraf kedua tadi kan. Iya, paragraf kedua. Ayo. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Ini mau membacakan. Ini mau membacakan. Ya, ayo ini dibaca hasil diskusinya. Nomor 1, temukan gagasan pokok dalam bacaan tersebut. Gagasan pokok adalah angin dalam bacaan Paragraf kedua. paragraf kedua, yaitu angin adalah sumber energi. Bu. Nah, bagaimana yang lain? Betul, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya ke Heni dulu, sabar ya, Heni. Nah, dari gagasan pokok yang Heni dapat itu terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf, apa di awal dan di akhir paragraf dalam bacaan itu? Ayo. Awal paragraf. Nah, betul sekali. Jadi, paragraf kedua kalimat pokoknya berada dalam awal paragraf. Nah, tepuk tangan dulu buat Heni. Nah, betul sekali. Terima kasih, Heni. Ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Nah, sinar matahari tadi dibutuhkan oleh setiap Manusia. Nah, matahari itu termasuk dalam sumber daya alam nggak? Masuk ya. Masuk. Kenapa termasuk? Ayo siapa yang tahu? Nah, matahari termasuk ke dalam sumber daya karena salah satu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sebelum itu kita akan menonton video tentang sumber daya alam dulu. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik ya video tentang sumber daya alam. Halo teman-teman, salam Naomi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Apa ya perbedaannya? Ini Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman, alam terbarukan, bukti besi, dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya.
Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Nah, itu tadi video tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tadi apa Ardi? Ayo. Kekayaan alam yang ada di lingkungan kita, Bu. Sekitar kita. Betul sekali, merupakan kekayaan alam yang ada di sekitar lingkungan kita yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, betul sekali. Kebutuhan makhluk hidup. Nah, sumber daya alam ada berapa tadi? Ada tiga. Nah, coba sebutkan Aji. Yang pertama berdasarkan jenisnya, Bu. Yang Nah. kedua berdasarkan sifat. Yang ketiga berdasarkan proses. Nah, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa saja tadi? Coba, ada apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja tadi? Betul. Betul sekali, apalagi? Minyak bumi. Nah, betul. Apalagi? Tembaga, nikel, dan emas. Jadi itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa sih tidak dapat diperbarui? Karena cepat habis dan tidak dapat diproduksi lagi. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu masih bisa diproduksi lagi atau dibuat lagi. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 9. Nah, di situ kalian mengerjakan tentang sumber daya alam yang berada di sekitar kalian yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ayo kerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Ardi, bisa Ardi? Iya, Bu. Ngerti? Ngerti. Sudah, Proden? Nah, sekarang Ibu mau Ardi yang Ardi sudah, Bu. membacakan hasil diskusinya. Ayo Ardi, setelah itu nanti Proden ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Batu. 2. Kayu. 3. Kapas. 4. Tanah. 5. Manusia. 6. Pasir, Bu. Sudah. Sudah. Nah, sekarang Proden, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Yang pertama solar, yang kedua bensin, yang ketiga emas. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ardi dan Proden. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Apa tadi? Sumber daya alam, sumber energi, dan Tidak kotor, Bu. nah, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi, sumber daya alam, dan gagasan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, coba kalian mengerjakan soal evaluasi halaman 11. Kerjakan 2 nomor ya. Iya, Bu. Ayo, 5 Bu. 2, karena waktunya tidak dikerjakan. Sudah ini? Sudah, Bu. Ardi sudah? Sudah. Oh, cepat sekali, coba dilihat lagi. Siapa tahu ada jawabannya yang salah. Ayo didiskusikan lagi. Sudah? Nah, kita bahas soalnya ya. Nomor 1 coba ini.
Nomor 1, sumber energi primer adalah abu matahari. Bagaimana yang lain? Betul. Nomor 2, ayo. Siapa? Manfaat energi matahari Abi. untuk tumbuhan adalah Fotosintesis. Yang benar apa, Proden? Fotosintesis. abu. Nah, betul sekali. Jadi jawaban yang benar adalah Adik, fotosintesis, bukan fotosintesis. Tesis. Ardi, dibaca baik-baik ya. Nah, nomor 3, ayo Yono. Energi yang dihasilkan oleh matahari adalah cebu, energi panas, dan energi cahaya. Nah, bagaimana yang lain? Betul. Betul sekali. Coba nomor 4, Aji. Ayo Ji. Ya, Bu. Jangan tadi. Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin disebut B. Kipas angin, Bu. Salah. Tadi apa? Abu. Betul sekali. Jadi alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin ya disebut aerogenerator. Nah, pasti Aji tadi tidak membaca ya. Nah, yang terakhir Proden, ayo. Nomor 5. Nomor 5. Angin dapat menghasilkan energi. Debu, energi gerak. Angin ya, betul sekali. Jadi angin dapat menggerakkan suatu benda seperti apa tadi? Kipas Kipas angin. angin. Apalagi Daun. daun, layangan. Layang. Itu adalah contoh dari energi angin. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi, sumber daya alam, dan gagasan pokok. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami benar-benar ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo Heni dipimpin. Persiapan. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Siap.